Baik, sebelum saya tawarkan kepada teman-teman yang telah hadir di sini ada satu pertanyaan untuk kedua narasumber yang dari panitia. Jadi dalam hal nilai budaya Nusantara dalam bermusik, kira-kira pengimplementasian dari band Manjasat dan juga band Sorem itu bagaimana? Untuk bisa memadukan nilai budaya dalam bermusik seperti itu. Bisa dipahami nggih? Oke. Dan sembari kita siapkan ya teman-teman untuk para audiens agar bisa bertanya juga. Silahkan untuk Mas Manjasat bisa dijawab. Matur suwun Mas. Kebetulan kalau kulo iku dalam berkesenian punya dua sendal kiri kanan. Satu jasad, satu kerinding attack yang musik bambunya. Nah, kalau dengan jasad musiknya udah metal. Yang saya eksplorasi liriknya yang dalam tentang kesejarahan, tentang ajaran di jasad. Dari kajian naskah kuna saya masukkan ke liriknya ke jasad. Kalau kerinding attack itu instrumen yang ada di Indonesia, musik bambu semua. Tapi gaya mainnya gaya metal. Nah, ini pokoknya mimpi saya tuh dari dua kendaraan ini dua-duanya harus ada kontribusi positif ke dunia gitu. Karena kita bukan pembuktian. Ya sudah satu keharusan kita yang hidup di bumi ini juga ada manfaatnya buat saudara-saudara kita yang ada di luar sana, negara sana gitu. Makanya tadi ada segala sesuatu punya strategi dibikin strateginya gitu. Kenapa bikin kerinding attack dengan gayanya di metalin biar bisa diterima sama anak muda. Kalau saya nyanyinya di nembang pelog atau selendro mungkin bakal ada ada gerbang gitu, ada tembok yang buat ke anak muda. Termasuk ke jasad gitu. Dari mulai kampanye tentang filosofi Pancasila sampai ajaran-ajaran luhur ini, ya saya bersyukur. Malah banyak yang teman-teman di luar lebih mengapresiasi daripada bangsanya sendiri. Contoh ketika saya bikin lirik tentang kujang rompang, bahwa saya yakin sampai hari ini keris dan kujang itu bukan senjata. Itu adalah ageman, tapi bisa dipakai senjata kalau terpaksa. Karena fungsi senjata itu yang penting mematikan, membunuh, kayak pedang Arab, kayak katana Jepang gitu. Udah, ini kan ngapain juga bikin senjata buat ngebunuh dibagus-bagus pakai look, pakai meteor, pakai emas gitu. Dengan pengerjaan yang penuh nilai-nilai spiritualnya dalam. Begitupun kujang. Berarti apa? Leluhur kita itu welas asih, cinta damai. Nggak bakal ngejajah ke orang lain, tetapi kalau diganggu bakal diem. Bangsa yang cinta damai. Cuma kitanya yang goblok hari ini. Sama saudara sendiri pada berantem di sosmed. Yang saya takutkan itu kita bukan berperang sama bangsa lain, tetapi dengan bangsa sendiri. Kemarin cebong kampret gitu kan. Sekarang bazar RP sama kadrun gitu. Ya udah kita mah sebagai bayi rewat tengah-tengah aja yang harus bisa mendinginkan yang pada berantem itu. Nah, contoh nih ketika bikin kujang rompang, di saya ada teman saya dari Skandinavia, saya kasih replika kujang, replikanya buatan sekarang hari ini. Diceritain nilai filosofinya apa, pelakuannya kayak gimana. Pas saya main ke rumahnya dialtarin pakai dupa, pakai bunga-bunga. Sangat diperlakukan kalau bahasa Sunda dipupusi, sangat dihormati. Ketika saya berbicara tentang filosofi Pancasila itu boleh sampai ada yang ditato loh di sininya, Garuda. Cewek. Cakep lagi. Itu sampai kok bisa ya orang lain gitu. Sementara sama kita banyak yang ngomong Pancasila togut sama bangsanya sendiri. Ini kan naif gitu. Yang saya takutkan itu bukan bangsa lain yang ngehina kita, tapi bangsanya sendiri, anak cucunya. Anak cucu Nusantara yang hidup hari ini yang ternyata faktanya demikian. Itu kalau dari saya segitu mungkin, Mas. Oke, sangat luar biasa yang jawaban dari Mas Manjasat. Tepuk tangan dengan sendirinya. Baik, sekali lagi sebelum saya tawarkan kepada teman-teman, sembari disiapkan pertanyaan kerennya untuk bisa mengulik tema yang telah diangkat, nilai budaya Nusantara dalam bermusik. Selanjutnya bisa dijawab juga oleh Mas Aitas dari Probolinggo, Jawa Timur. Bagaimanakah
cara Mas Eita sendiri untuk mengintegritaskan, menyatukan antara musik dan juga budaya pada bandnya sendiri? Silakan, bisa dijawab sekarang. Ya. Menyatukan antara musik dan nilai filosofi tadi ya, nilai budaya tadi ya. Jadi kebetulan saya pribadi dari keluarga orang-orang yang masih berkecimpung di area situ, area musik tradisional, area penghayat tradisional yang dimana masih terbiasa dengan musik-musik gamelan, yang dimana ini sebenarnya menurut saya adalah salah satu gerbang seperti yang Mas Manjasa tadi katakan untuk mengenalkan ke Gen Z lah kalau saya bilang. Jadi mereka harus tahu di antara modernitas kita juga menyisipkan antara tradisional sama etnik gitu. Karena kalau kita mengimplementasikannya secara kompleks, jalan untuk berbudaya itu banyak. Ada yang dari kalau yang suka kasusastran bisa dari Majapahit tadi. Kalau yang dari metalurgi mungkin bisa ke gamelan atau ke keris itu tadi seperti yang Mas Man tadi juga udah jelaskan. Terus kalau yang pemahat bisa mematung, kalau yang misalnya yang suka belusukan, suka arkeolog bisa mungkin bergabung dengan komunitas atau melakukan kegiatan yang rutin. Semua itu ada jalannya, cuma ketika orang-orang, kalau aku mengatakan apa ya, orang-orang tradisional yang sangat memegang pakem ini kadang terlalu strict, aku menganggapnya terlalu strict, yang dimana akhirnya aku memfusion nilai itu di dalam metal sebagai gerbang terdepan. Jadi analoginya gini, kalau kita ke toko kaset, pasti kalau suka musik metal, suka musik yang keras, awalnya rock dulu, terus nanti metal mungkin, oh ini yang paling keras, yang paling cadas ini Avenged Sevenfold gitu, atau Sepultura. Itu gerbang terdepan gitu, gerbang terdepan yang kemudian ketika mereka menggali, mereka bisa menemukan semacam Jasad, Burger Kill, semacam band-band yang memang itu sebenarnya lebih di intinya tapi nggak ada di permukaan. Kalau untuk orang-orang yang bukan di metal ya, kalau yang di metal siapa sih yang nggak kenal Jasad gitu. Dari situ maknanya ketika kita memfusion sesuatu di dalam budaya, bisa saja mereka yang awalnya nggak suka budaya di konteks metal ini, akhirnya dengerin, musiknya kok gini sih, liriknya kok gini sih, ini apa maknanya? Akhirnya mereka melakukan researching, terus dari situ mulai menyelami. Dan itulah yang saya pribadi sama teman-teman semua orang kepingin menjembatani. Jadi kita ada di sisi terluar, orang-orang yang ingin mengenal Kabirawan lebih dekat, mengenal Nusantara dari frame kami lebih dekat. Sehingga ketika mereka mungkin sudah mencintai, mereka akan memilih jalannya yang untuk lebih murni, pemurnian, entah melalui gamelan, seni tari atau apa. Itu bisa tersuggest lebih baik gitu. Karena saya sadar juga di era modernisme gini, kita nggak boleh kehilangan identitas seperti Cina atau Jepang, yang dimana mereka selalu, bahkan di dalam musik ada istilah jirok. Japanese rock, bukan jirok band di Jakarta, Japanese rock. Terus mereka nggak malu menggunakan kimono. Dari situ itulah penetrasi kita gitu. Jadi penetrasi di mana di sisi terluar kita melakukan sebagai garda depan, baik metal maupun
etnik dan tradisi sendiri, nilai tradisi sendiri untuk memperkenalkan ke orang-orang yang mungkin sulit menjangkau dari penghayat yang murni. Sulit menjangkau mau ke misalnya orang-orang kota gitu ya. Mau ke gamelan susah, mau ke komunitas gamelan susah, mau ke komunitas wayang susah, mau karena mungkin nggak ada komunitas, nggak ada perkumpulan, nggak ada terjadwal, nggak ada akses mungkin bisa juga. Tapi dengan mungkin tadi Mas Man bilang Karinding Attack atau dengan Jasad menyisipkan liriknya, terus Sorem juga berusaha melakukan itu. Ada beberapa band lain seperti tadi yang sempat ngobrol sama Mas Man Jasad, Mystic, Legion Lost atau Eternal Madness. Mereka akhirnya punya akses ke sana, punya jembatan ke sana. Oh, ini loh aku mengimplementasikan orang modern, manusia modern tapi yang berbudaya. Oh, ada loh role seperti ini, ada loh jalan seperti ini. Nggak harus yang seperti itu sepenuhnya atau nggak sama sekali gitu. Jadi itulah yang aku maksud penetrasi yang kita lakukan di Sorem untuk memperkenalkan budaya dan etnik Jawa itu sendiri. Karena gini, saya meluruskan, saya bukan bersifat chauvinisme ya, kejawaan yang tanda kutip ras atau pulau, bukan. Karena sebenarnya gini, kalau kita menilik dari manuskrip kuno di Gunung Klotok, Jawa itu adalah sebuah kesadaran utuh. Jadi manusia yang sadar adalah manusia yang Jawa, bukan mengacu kepada daerah, bukan mengacu kepada keturunan tertentu, ras tertentu, enggak. Jadi itu kenapa ketika orang tua kita misalnya, oh kon iki anak ndak Jawa karo wong tuane, iki ndak mengacu kepada gimana ya, anak nggak Jawa sama orang tuanya, wong aku lahir di Jawa, KTP ku di Jawa, pasti akan menimbulkan rancu. Tapi sebenarnya Jawa itu adalah manusia yang paripurna, yang memiliki kesadaran. Itu kenapa manusia Jawa adalah manusia yang dari kecil bahkan hingga besar kita dilekatkan dengan nilai-nilai yang dimana nilai-nilai itu dalam keseharian kita itu ada. Contohnya seperti udeng yang dipakai Mas Man Jasad supaya kita mudeng, intinya itu. Terus atau dari lurik batik itu punya makna sendiri, entah itu Wayu Timurun, entah itu Sido Mukti, Sido Luhur atau Kawung atau Parang Rusak. Terus keris sendiri dari Luk 1, 3, 5, 7 itu dilekatkan dengan budaya kita. Tujuannya apa? Agar apapun yang kita lakukan dengan sandangan yang kita pakai itu untuk selalu eling lan waspodo. Eling kepada apa ya? Eling jika kita ini diutus ilahi lahir di tanah Nusantara sebagai makhluk Nusantara. Jadi peran kita ya sebagai orang Nusantara, nggak usah yang ke sensor-sensoran sana ya Mas. Ya seperti itu. Jadi kita harus menyadari jika inilah kita sepenuhnya dengan penuh kesadaran, dan kesadaran itu kita labeli dengan nama Jawa gitu. Jadi bukan mengacu kepada Jawa yang produk dari korban primordialisme di Mataram, khususnya Sumpah Pemuda Mas. Itu kan sudah sebenarnya Jawa, Sunda itu sebenarnya menjadi karena kalau kita telisik lebih jauh, Sumpah Pemuda itu dituliskan tahun berapa sih? Disepakati tahun berapa? Dan itu kita sudah merdeka enggak sih? Yakin enggak sih di belakangnya ada yang nunggangi enggak sih? Tapi walaupun secara tidak langsung kita tetap mengapresiasi bangsa ini untuk bersatu kembali. Itulah yang kita apresiasi. Bukan lingkaran-lingkaran yang sengaja dihembuskan, sengaja secara halus ada yang menunggangi yang dimana oh ini orang Jawa, ini orang Madura, ini orang Bugis, ini orang Kalimantan. Enggak gitu. Seharusnya enggak seperti itu. Kita tetap
orang Nusantara yang tanda kutip kejawaan gitu loh. Kejawaannya itu bukan yang secara chauvinisme, jadi etnosentris itu tadi. Mungkin kira-kira itu dari saya. Monggo kalau mau Oke, bertanya. beri tepuk tangan sekali lagi dong untuk kedua materi kita, yakni Mas Jasad dan juga Mas Aitas. Baik, itulah jawaban dari kedua materi kita dan selanjutnya dipersilakan buat audiens yang ingin bertanya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum, Om Swastiastu, Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Selamat malam semua kawan-kawan semua di sini. Saya Atris dari Malang. Sebenarnya sih cek, oh, cek. Sebenarnya pertanyaan ini lebih saya tujukan ke Romo Manjasat, tapi jika memang ditanggapin oleh kedua narasumber, dipersilakan monggo. Ini saya lebih tertarik ke pembahasan Rua Bineda, yang juga Rua Bineda itu bisa kita artikan sebagai yin yang juga, keseimbangan, mengenai band yang direpost oleh Romo Manjasat kemarin, yang viral dari Lumajang. Oke. Nah, pertanyaannya ada 3 pertanyaan, Romo. Pakai yang transparan ya, yang transparan. Iya, itu kan viral banget dan menuai banyak kontroversial gitu kan ya. Pertanyaan pertama, Romo, apakah itu termasuk dapat kita korelasikan sebagai peradaban yang beradab dalam bermusik? Sedangkan untuk individu yang awam tentang hal tersebut, band tersebut itu menuai banyak kontroversial. Maybe kita berpikirnya dalam unsur musikalitas. Oke, itu pertanyaan pertama dari saya. Yang kedua, Romo, apakah yang harus kita petik dari karya tersebut selain dari sudut pandang individu kita sebagai orang awam yang sebatas hanya tahu tentang menghargai karya dengan segala kontroversialnya gitu. Yang ketiga, Romo, apakah karya tersebut dapat kita temakan sebagai musik Nusantara yang berbudaya dan tidak merusak nilai-nilai luhur dalam bermusik? Terima kasih, Romo, cukup jelas? Oke, Assalamualaikum, salam rahayu, Om Swastiastu, dan selamat malam kawan semua. Ada yang transparan. Atris dari Malang. Thank you Miss Atris. Oke, sudah jelas ya? Ya. Langsung dijawab aja. Sun, Mbak ya. Oke. Wong Singosari nggih? Nggih, Singosari, Malang. Ini aku sebetulnya itu mengapresiasi. Kadang orang itu suka apa ya? Saya itu berguru pada orang gila. Makanya orang tuh gini, suka saking sombongnya kita itu ngerasa padahal orang gitu kan sama juga manusia ya. Tapi kita ngerasa lebih dari mereka. Nah, kenapa saya repost itu? Biar mereka semangat. Biar ke merekanya ada semangat, terus ketahuan yang ngebully-bully itu secara mentalnya ada di mana. Ngerasa sombong udah itu pelajaran juga buat saya. Oh, saya jangan gitu. Yang ngerasa lebih dari orang lain. Sementara mereka juga yang ngebulinya itu belum tentu bisa berani melakukan hal yang sama. Yang dianggap apa ya? Gampang gitu. Sepele cuma main green screen gitu. Apakah teman-teman yang ada musisi misalnya, kalian berani nggak melakukan gitu? Dengan yang sama, biar apple to apple misalnya, dengan green screen yang sama misalnya. Terus yang dengan backgroundnya di perempatan jalan juga gitu. Bakal yang lebih mengapresiasi banyaknya yang mana? Kan belum tentu ketika saya bikin gitu. Dan saya salut ke mereka dengan keterbatasan aja bisa berkarya. Enggak hanya keyboard warrior. Hari ini kan Indonesia gitu. Banyaknya yang hanya bisa ngebully gitu, terus bisa apa? Termasuk gini, Mbak. Ketika ada teman-teman yang keluar negeri, saya itu paling gatal kuping ketika turut bangga mengharumkan nama bangsa. Itu menandakan ketidakmampuan dia untuk melakukan hal tersebut. Ketika ada atlet, ya harusnya ya udah seharusnya orang Indonesia demikian gitu.
udah suatu keharusan bahwa kita itu dunianya satu. Jadi, wah Kang udah mengharumkan nama bangsa, saya nggak jualan parfum kata saya. Kalau konteksnya buat yang saya posting itu saya lebih ke menyemangati mereka, mengapresiasi mereka. Mungkin orang lain nggak mau ngeposting, nggak mau apa ya, ya tadi ngenyek. Itulah kekayaan Indonesia, berbagai hal musik ada dari degung sampai dengung kalau istilah saya. Yang harus saya coba apresiasi. Kalau saya nggak apresiasi Noah wajar, nggak apresiasi siapa? Misalnya Dedi Dores wajar gitu, ngapresiasi Agnes Monica wajar gitu. Tapi kenapa orang nggak ada yang mau ngangkat juga? Lebih rasa ke ini. Tapi kan yang komennya ada yang ya kebanyakan gitulah, kebanyakan yang gitu-gitu. Jadi ketahuan mentalitas bangsa kita ada di mana, ngerasa lebih dari yang lain. Sama halnya ini agak melebar sedikit. Tahun 2014 enggak 4 ya. Saya dulu pernah demo jomblo. Jadi pas Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung, saya bawa spanduk. Kami menuntut wali kota Bandung untuk memberikan jodoh yang layak, dalam kurung forum masyarakat kurang kasih sayang. Padahal pelajaran saya pengen tahu fenomena orang-orang pengguna sosmed yang oke nggak apa-apa. Banyak juga yang ngebully, banyak banget yang ngebully. Udah aja. Nah pas besoknya banyak wartawan yang nelpon pengen pengen diliput gitu sama TV-nya. Karena saya pernah jadi wartawan juga, ya udah kata saya sok silakan. Tapi teman-teman anak-anak saya nanti dikasih rokok ya sama kopi kata saya. Tujuan saya apa coba? Saya ingin ada bodoran, ada hiburan di berita. Kan nggak ada. Berita tuh serius terus. Itu satu. Dengan satu kata jodoh aja ternyata bisa dimainkan, termasuk levelan wali kota Bandung ketika itu. Hanya orang-orang tertentu yang ngingetin dengan istilah jodoh. Kan jodoh itu bukan, waktu kecil saya mau beli sepeda contohnya. Pas ke toko sepeda udah laku sepedanya kata bapak itu, belum jodohnya. Jadi jodoh itu dirangkum demo saya dengan jodoh. Banjir dengan drainasinya yang baik. Kemacetan dengan tata lintasnya yang baik. Banyak gitu permasalahan di Bandung ketika itu. Hanya orang-orang yang IQ-nya beda yang bisa nangkep. Nah kan yang parahnya ngebully juga, antik gitu. Tolol minta jodoh itu ke Tuhan, ya tahu saya juga gitu. Gak usah diomongin. Jadi kan apa ya? Buat saya itu ngeritik enak sambil bercandaan. Tanpa sadar orang yang kita, ya kan sekarang banyak yang mengkritik tanpa kasih solusi gitu. Ketika sambil bercanda minimal enggak, walaupun enggak didengar tapi kan banyak yang ketawa-ketawa lah gitu. Termasuk sama band Lumajang, malah saya pengen ketemu, pengen foto bareng. Biar apa? Ya ini bukti kekayaan Indonesia komplit loh. Komplit, enggak ada di Norway yang kayak gitu. Pada serius semua. Enggak ada di Swedia yang kayak gitu. Pasti serius semua. Nah, keterjajahan kita sampai hari ini apa coba? Kayak ngomongin Skandinavia. Ada seniman, musisi Norway yang nyanyiin nasi padang, kok viral di kita gitu. Bangga, kan harusnya ya biasa aja gitu. Tapi kok wah ini orang ini, kalau enggak kayak band-band kita sekarang rame yang review di YouTube itu reaction. Ada yang reaction orang sini bangga, orang Rusia misalnya, kok bangga banget gitu. Kan itu strateginya mereka biar banyak viewernya orang Indonesia, karena di Indonesia tahu mereka secara kuantitas sangat banyak. Ya biasa aja kali gitu, nggak usah ini. Terus yang nge-reviewnya juga siapa, yang nge-react-nya kan nobody juga, bukan somebody. Kalau yang nge-reviewnya Zelensky gitu, kalau nggak Putin, yang nge-reviewnya Kim Jong Un, oke, bangga gitu. Yang ini kan ini siapa lo, itu menandakan kita mentalnya tadi. Mentalnya masih mental follower, nggak percaya diri dan udah nggak percaya diri tapi sombong, ngerasa lebih dari yang lainnya. Saya ngarapin sebetulnya yang komen apa coba? Misalnya banyak musisi nih yang nyinyir, pengen saya tuh komen, Kang minta alamatnya, saya pengen ngajarin video, ngajarin gitar gitu. Terus tapi kan nggak nyampe. Daripada buat nyinyir-nyinyiran yang buat ketawa-ketawaan lah sosmed mah. Gitu Mbak Sun kurang, tambah apa? Kurang apa-apa?
Kurang, teriakin aja, teriakin. Meng- mengapresiasi dan pengen tahu kualitas follower saya. Iya, itu tuh ya. Nah, kayak saya itu kan nge-tag itu ke teman saya, ke Marcel ke Ariel, tagin. Nggak berani komen, cuma telepon. Pengen kenal, sana. Itu main gitarnya lumayan bagus. Itu kan ada apresiasi. Kenapa nggak komen kata saya, si Marcel gitu. Itu main gitarnya bahaya juga katanya. Itu yang tadi itu band itu. Ya tadi kalau buat saya itu hasanah kekayaan musik Indonesia hari ini. Ketimbang punten ya, ketimbang K-pop gitu. Ketimbang K-pop dan ketimbang fans-fansnya apa? Yang mana? Ya mendingan yang gitu. Good or bad, good or bad gitu, mereka sudah menjadi diri sendiri. Tinggal melangkahnya kayak gimana. Daripada kepresong nggak salah juga gitu. Tapi kan mendingan jadi dirinya. Sejelek-jeleknya dia, tapi dia udah menjadi dirinya sendiri, sudah berani melakukan sesuatu, sudah do something, nggak hanya tatanan teori, nggak tatanan retorika. Dan pasti yang kebanyakan di kita itu yang tadi ya, yang gandeng itu yang berisik, yang orang nggak ada karyanya sebetulnya, yang nggak punya karya, karena nggak merasakan bagaimana susahnya membuat satu karya, bagaimana perjuangannya membuat satu karya. Saya segampang-gampangnya death metal gitu, saya pernah ngetek vokal 6 bulan. 6 bulan dengan kondisi perekonomian yang RP0 gitu, ke studio jalan. Tapi itu kan jadi kebanggaan sekarang, saya pernah melewati tahapan itu. Jadi ketika ada orang teman-teman yang curhat masalah kehidupan, masalah ekonomi, saya bilang lu sombong. Misalnya gua harus bayar listrik gini-gini, lu sombong dengan kemiskinannya. Kan yang sombong itu nggak meski yang crazy rich itu yang flexing. Tanpa sadar dengan kesombongan kita juga, kemiskinan kita jadi kesombongan. Emang tiap kepala itu punya masalah. Dan tiap individu ngerasa masalahnya paling berat. Saya mengutip istilah almarhum Mas Willy, Mas Rendra, suka duka kita tidaklah istimewa karena tiap orang mengalaminya, ya udah jalaninya aja. Do something. Gitu. Cukup.